Lagi. Cek kasan bagi kasan. Cek. Masuk nggak? Masuk. Cek. Masuk ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya kita semua pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk ikut orientasi relawan bersama MRUNS. Dan tak lupa sholat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ketua MRUNS Mas Ridwan dan juga yang saya banggakan teman-teman panitia dari MRUNS dan juga yang saya banggakan teman-teman peserta orientasi relawan MRUNS. Oke, selamat datang teman-teman di keluarga masyarakat relawan Indonesia yang teman-teman tahu kita berkiprah di dunia kemanusiaan, yang teman-teman juga tahu dengan aksi-aksi kita membantu masyarakat, memberdayakan masyarakat, membantu yang mungkin nggak tertolong, merangkul yang mereka yang tidak dirangkul, memberi mereka yang tak diberi. Itulah tugas dari teman-teman MRI dan juga bersama ACT Aksi Cepat Tanggap untuk membantu masyarakat yang kurang diperhatikan. Untuk teman-teman mungkin malam hari ini nanti kita coba kenal nih apa sih itu MRI, apa sih itu ACT yang nanti akan saya pandu bersama Mas Ridwan untuk kita lebih kenal ta'aruf dengan MRI dan juga ACT. Nggak perlu panjang lebar lagi, silahkan nanti teman-teman nikmati acaranya, silahkan dicatat sekiranya yang perlu dicatat dan juga yang penting. Dan saya harap teman-teman di sini istiqomah di jalan kebaikan. Cukup dari saya, banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Dia Munta atas sambutan yang diberikan. Meninjau pada acara yang selanjutnya, yaitu tilawah yang akan dibawakan oleh saudara Dima kepada saudara Dima waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kepada saudara Bima atas tilawah yang dilantunkan. Baik, yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas RRI kepada panitia yang bertugas waktu dan tempat dipersilakan. Hadirin dimohon duduk dengan tegak.
Yang selanjutnya, Mars MRI. Kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Oke, sebelum masuk ke materi, kita dulu ya, latihan jargon dulu. Nah, jadi MRI itu kita punya jargon teman-teman. Aku ajarin dulu ya. Jadi kalau nanti aku bilang MRI, maaf. Jadi kalau nanti aku bilang MRI UNS, teman-teman bilang semangat relawan, semangat berperan, gitu ya.
Oke, sebelum kita mau jadwal bareng nih, teman-teman bisa on cam dan on mic semuanya dulu yuk, biar rame gitu. Yuk, teman-teman bisa on cam dan on mic ya. On cam, mic. Oke, jadi satu kali lagi ya nanti aku contohin, teman-teman bisa lihat gerakannya. MRI UNS, semangat relawan, semangat berperan. Oke, kita bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. MRI UNS, semangat berperan. Ulangi. Sumpah, aku kenal jadi sumpah. Pokoknya ini aku langsung aja bilang ditanya. Wah. Oke, acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan diberikan oleh Ketua Umum MRI Solo Raya, yaitu Saudara Aditya Kunta. Pada Saudara Aditya Kunta dipersilakan. Kepada kalian yang bertugas bisa share. Pada panitia yang bertugas dipersilakan untuk share screen. Masuk saran. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita masuk ke acara inti pada malam hari ini. Nanti saya akan sedikit jelaskan tentang apa sih itu MRI, apa sih itu ACT. Kenapa kok sedikit? Nah, nanti teman-teman untuk lebih kenal lebih dalam lagi, nggak hanya di orientasi aja. Nanti teman-teman silahkan ikut langsung aksi ke teman-teman MRI UNS. Teman-teman bisa langsung kenalan, langsung ngobrol dengan pimdanya, dengan pengurus-pengurusnya, hingga nanti teman-teman lebih memahami nih apa sih esensi join MRI dan apa sih bedanya nanti MRI dengan UKM ataupun organisasi kampus lainnya. Oke, bisa minta tolong next Mbak Yun. Nah, perlu diingat teman-teman, kita adalah organisasi independen. Jadi, semisal nanti dari teman-teman mendapatkan sebuah isu dari manapun yang melabeli MRI, oh MRI ini dekat dengan kelompok A, ormas A, partai A, itu nggak benar ya teman-teman. Jadi semisal nanti ada yang memfitnah kita seperti itu, bisa disampaikan ke teman-teman pengurus MRI UNS. Karena apa? Karena bendera kita satu, bendera kemanusiaan. Jadi selama itu masih dalam koridor kemanusiaan, kita bisa tetap berkolaborasi dan juga kita tetap saling tolong-menolong. Jadi di MRI UNS ini tidak memandang latar belakang siapa yang kita bantu, yang kita pandang adalah apakah ini murni aksi untuk kemanusiaan, dan jika itu murni untuk aksi kemanusiaan, maka kita ada di dalamnya. Bisa next? Oke. Aceh sebelum MRI lahir itu memiliki orang tua. Orang tuanya namanya Aksi Cepat Tanggap. Nah, Aksi Cepat Tanggap ini saya jelaskan dulu ya.
nanti sebelum kita masuk ke sejarahnya MRI. ACT itu lahir tahun 2004 di Aceh saat ada bencana tsunami. Jadi saat di sana itu ada fenomena masyarakat di mana fenomena sosial di mana masyarakat di Indonesia berbondong-bondong nih terjun ke Aceh, tapi mereka nggak tahu mau ngapain. Itu yang jadi lucunya. Mereka tuh punya niat semangat yang tinggi untuk membantu, namun nggak tahu nanti harus memulai dari mana dan menolong seperti apa. Mereka dengan berbagai macam latar belakang, dari ada yang guru, medis, dan lain sebagainya, mereka datang ke sana berharap dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak tsunami di Aceh. Hingga akhirnya masyarakat yang banyak tadi yang ingin tolong dan tidak terkoordinir membuat founder ACT saat itu Pak Ahyudin resah, dan hingga akhirnya gimana ya caranya dengan SDM sebanyak ini, dengan semangat masyarakat yang saling menolong ini bisa terwadai, hingga lahirlah aksi cepat tanggap saat bencana di Aceh tersebut. Jadi bencana Aceh ini bukan hanya meninggalkan kepedihan, namun juga melahirkan semangat-semangat kebaikan. Dan ACT lahir dari bencana tsunami di Aceh. Dengan harapan apa? Dan kita nggak berharap semisal ada bencana-bencana lagi di Indonesia khususnya, ACT hadir di dalamnya untuk membantu masyarakat, untuk meringankan beban masyarakat. Seperti itu. Bisa next. Nah, selang setahun setelah berdirinya ACT, lahirlah MRI. MRI lahir di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Itu lahir karena ACT itu berfokus dengan pengelolaan dana umat. Nah, dengan dana umat yang besar yang dikelola ini, otomatis lahirlah program-program yang banyak, dan program-program yang banyak ini butuh nih teman-teman relawan yang bertugas untuk mengimplementasikan atau menyalurkan program-program ini langsung kepada masyarakat. Hingga akhirnya terbentuklah MRI, di mana ini wadah untuk pengembangan sumber daya masyarakat yang berbasis kerelawanan dengan harapan nanti berkolaborasi dengan ACT untuk membantu meringankan masyarakat dengan program-program ACT dan program-program MRI dengan skill-skill teman-teman MRI yang nanti mampu berguna untuk masyarakat. Sebagai contohnya, semisal teman-teman yang pandai di medis, semisal ada kegiatan pengecekan kesehatan, kegiatan rescue, teman-teman mampu nih membantu warga yang kesusahan dengan skill teman-teman. Seperti itu. Jadi itulah latar belakang kenapa MRI itu didirikan, untuk melengkapi pilar-pilar kemanusiaan yang ingin ACT raih. Bukan hanya filantropi atau penggalangan dana umat, tapi kita juga ingin di kerelawanan ini kita juga dapat. Untuk apa? ACT SDM-nya akan beregenerasi, akan terus beregenerasi. Nah, MRI merupakan salah satu wadah pengkaderan untuk nanti meneruskan nih langkah-langkah gerak dari para founder-founder ACT, di mana teman-teman masuk di MRI ini bukan hanya untuk membantu masyarakat, tapi untuk membantu diri teman-teman sendiri. Dengan nanti teman-teman di kader untuk lebih ikhlas lagi berjuang di kemanusiaan, untuk lebih memaknai lagi sebenarnya kita bahkan sampai ke makna hidup. Kita sebenarnya hidup itu untuk apa? Kita sebenarnya hidup itu untuk saling membantu manusia satu sama lain. Karena kita sejatinya adalah makhluk sosial. Dan di MRI ini wadah teman-teman untuk mengejawantahkan bagaimana teman-teman berfungsi sebagai manusia itu untuk membantu manusia lainnya. Maaf teman-teman, baterainya lowbat. Oke, itu ya kenapa latar belakangnya sampai MRI didirikan. Bisa next Mbak Wiwin. Nah, ini hierarki di MRI. Sekarang teman-teman berada di MRI kampus. Kita mulai dari yang paling tinggi, yaitu MRI pusat. MRI pusat itu satu kantor dengan ACT pusat. Berada di Jakarta di gedung 165. Teman-teman bisa search di Google Maps kantor ACT pusat. Nanti teman-teman tahu di mana letak pastinya kantor MRI pusat. Turun lagi di MRI regional atau provinsi yang sekantor juga dengan ACT Jawa Tengah di Semarang. Teman-teman juga bisa search kantor ACT Jawa Tengah. Turun lagi ke MRI area Karesidenan. Teman-teman sekarang berada di Karesidenan Surakarta.
di Solo. Nanti teman-teman bisa nih mampir ke kantor ACT Solo, nanti bisa bertemu saya ataupun bertemu dengan teman-teman ACT lainnya. Semisal ada yang perlu di sharingkan ataupun perlu dibagikan. Lalu turun lagi ada MRI Campus. Nah, MRI Campus ini merupakan MRI baru ya, di mana wujud inovasi kita bagaimana sih kita mewadahi mahasiswa-mahasiswa di dunia kemanusiaan agar apa? Agar program-program ACT ini juga bisa dirasakan teman-teman mahasiswa nih. Entah nanti program apa, nanti bisa dirasakan teman-teman mahasiswa dan juga bisa teman-teman mahasiswa ini ikut andil untuk membantu masyarakat melalui MRI dan juga ACT. Nah, nanti latar belakang nih MRI UNS itu berdiri tanggal 31 Maret 2021, di mana dimulai dari Mas Redwan, saya, Mbak Alfi, Mas Udin, Mbak Asmina, dengan Mbak Putri. Kita memiliki sebuah keresahan yang sama bahwasanya, loh ini ada wadah kerelawanan yang luar biasa nih MRI. Kenapa kok nggak kita bikin di UNS? Kenapa kok hanya di daerah-daerah, di kota-kota aja? Kita berharap MRI UNS ini mampu hadir untuk mewadahi teman-teman yang mahasiswa ini, biar memiliki opsi lebih, bukan hanya ikut UKM ataupun BEM ataupun organisasi kampus lainnya. Ada nih MRI di mana satu naungan bersama ACT dan teman-teman akan mendapatkan banyak sudut pandang baru selain daripada dunia kampus, yaitu di dunia kerelawanan. Dengan latar belakang tersebut, kita mendirikan MRI UNS bareng-bareng. Nah, MRI itu MRI kampus ya, MRI yang berada di kampus dengan tujuan untuk mengkader teman-teman kampus menjadi relawan yang benar-benar matang secara profesional. Lalu ada MRI daerah. Nah, MRI daerah dengan MRI kampus ini memiliki derajat ataupun status sosial yang sama di sini, di mana MRI kampus itu enggak lebih tinggi dari MRI daerah, begitu juga MRI daerah enggak lebih tinggi dari MRI kampus. MRI daerah ini MRI yang menaungi kota ataupun kabupaten. Contohnya ada di MRI Klaten, MRI Karanganyar, MRI Sragen, MRI Boyolali, MRI Sukoharjo. Nah, teman-teman yang rumahnya di daerah-daerah yang saya sebut tadi bisa join ke MRI-nya daerah masing-masing, semisal nanti perkuliahan masih online. Atau teman-teman bisa tetap join di MRI UNS, semisal nanti bisa nih datang langsung ke kampus. Turun lagi ke MRI kecamatan, MRI yang ada berkecamatan, kodarullah kita belum ada MRI kecamatan. Turun yang paling bawah adalah MRI komisariat, MRI yang berada di kecamatan, berada di kelurahan. Itu merupakan struktur MRI yang paling kecil di hierarki MRI. Oke, bisa next, Mbak Wiwin. Bisa minta tolong next, Mbak Wiwin. Untuk Mbak Wiwin, oke. Bisa next, Mbak Wiwin. Ngantuk ini. Nah, oke, kita masuk ke visi MRI. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, visi MRI ini kita berharap bahwasanya MRI mampu mengelola sumber daya manusia yang profesional berbasis kerelawanan. Maksudnya, semisal teman-teman itu ahli nih di bidang pendidikan. Nah, MRI ini bertugas untuk teman-teman mengaplikasikan skill teman-teman di sini. Menjadilah lahan praktek laboratorium teman-teman yang ahli di public speaking. Teman-teman bisa nih masuk MRI untuk public speaking di sini. Dengan apa? Dengan teman-teman langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan mengadakan pelatihan-pelatihan penyuluhan di masyarakat. Namun teman-teman yang ahli di bidang medis, teman-teman bisa langsung nih terjun ke masyarakat untuk membantu masalah-masalah kesehatan yang di masyarakat dengan agenda-agenda seperti cek kesehatan,
ataupun nanti semisal naudzubillah ada emergensi bencana, teman-teman bisa terjun untuk masih membantu masyarakat. Dan juga di sini saya tekankan lagi, bukan hanya masyarakat yang dibantu, tapi teman-teman sendiri juga dibantu. Loh, kok bisa dibantu? Teman-teman, karena kita masih kuliah online juga, otomatis organisasi UKM juga belum terlalu aktif. Nah, inilah wadah teman-teman untuk aktif di organisasi. Karena teman-teman nanti, kecakapan teman-teman, simulasi kehidupan, simulasi kerja, bisa teman-teman mulai di organisasi. Bisa teman-teman mulai di MRI, karena nanti di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat yang lebih luas lagi, lingkungan nggak hanya butuh nilai teman-teman bagus, tapi ini masyarakat butuh komunikasi teman-teman, public speaking, cara bekerja sama, cara untuk bersentuhan dan berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ini yang nanti dilatih di MRI. Teman-teman akan belajar bagaimana sih cara berkomunikasi dengan masyarakat yang usianya jauh lebih tua dari teman-teman atau lansia. Dengan bahasa apakah, dengan nada seperti apa, dengan posisi seperti apa. Nah, nanti teman-teman akan belajar di MRI secara alami dengan melihat contoh dari teman-teman pengurus yang ada. Dan juga yang membuat berbeda nih MRI UNS dengan organisasi kampus lainnya, karena kita berbasis relawan, kita tidak terlalu menuntut teman-teman untuk selalu hadir, untuk selalu ada, karena kita berbasis kerelawanan menurut ketersediaan teman-teman aja, menurut kelonggaran teman-teman. Dan kita memiliki sebuah gagasan bahwasanya MRI ini adalah organisasi yang menyenangkan. Jangan dibuat sepaneng dan kenceng, mungkin kayak organisasi kampus pada umumnya, di mana kita bertumpuk pada program kerja. Nah, di MRI kita bisa berinovasi, ameh nggak program, mau buat program apa aja bisa, mau seperti apa aja bisa, karena apa? Nggak ada yang mustahil. Di mana di MRI ini merupakan ibaratnya kanvas kosong teman-teman. Teman-teman mau lukis apapun, insya Allah bisa. Jadi silahkan, misal punya ide-ide yang luar biasa, bisa teman-teman tuangkan di MRI. Bisa teman-teman sharingkan dengan teman-teman pengurus, dengan harapan nanti dengan ide-ide teman ini mampu untuk membantu masyarakat. Contohnya dari saya sendiri, dulu saya sempat menjadi pengurus di MRI Klaten. Saya punya ide nih, bagaimana yang memandirikan ekonomi dari teman-teman relawan. Ya, akhirnya terciptalah kita program jualan merchandise MRI. Kita buat kantin, kita buat koin relawan, macam-macam. Dan hal tersebut nggak ada nih di program kerja MRI sebelumnya, tapi bisa terlaksana karena apa? Karena kita berbasisnya yang sekiranya itu mampu membantu masyarakat, ya ayo kita bareng-bareng melakukan. Jadi nggak, ini program kerjanya iki. Nah, kita lebih fleksibel dan juga lebih fun seperti itu. Oke, bisa next Mbak Wiwin. Nah, misi MRI sendiri untuk menggerakkan kesadaran masyarakat. Teman-teman sini tergerak juga output dari pengurus-pengurus MRI UNS, atau istilahnya dari Pimda MRI UNS, Mas Ridwan, adalah resonansi kebaikan, di mana satu kebaikan itu menggerakkan kebaikan-kebaikan lainnya. Teman-teman di sini juga merupakan hasil dari wujud resonansi kebaikan teman-teman pengurus MRI UNS. Teman-teman tertarik dengan MRI, melihat konten-konten MRI di Instagram, di YouTube, di platform-platform media sosial, teman-teman terus tertarik. Nah, teman-teman ini adalah hasil dari resonansi kebaikan teman MRI yang sudah ada. Dan saya berharap teman-teman yang ada di sini menjadi resonansi kebaikan juga untuk teman-teman kalian, untuk orang lain, di mana ini ya Mbak Mas Bima ataupun siapa setelah gabung MRI, kok aku tertarik ya. Nah, saya harap teman-teman juga menjadi penerus narasi-narasi kebaikan ini di MRI. Karena begini teman-teman harus punya visi yang jauh. Mungkin teman-teman hari ini, mungkin teman-teman saat ini dalam posisi sebagai objek yang akan dirubah. Tapi perlu teman-teman ingat, suatu saat teman-teman akan berada di posisi di mana teman-teman menjadi subjek perubahan. Di mana teman-teman dari yang dirubah menjadi orang-orang yang merubah. Di mana teman-teman nanti mengkader MRI-MRI baru.
melanjutkan narasi-narasi kebaikan, menjadi leader-leader, pemimpin-pemimpin, agen-agen of change di masyarakat dan juga khususnya di kampus UNS. Karena apa? Karena nggak selamanya teman-teman pengurus MRI UNS ini akan berada tetap di MRI UNS. Suatu saat akan demisioner juga. Nah, nanti estafet-estafet kebaikan ini akan teman-teman lanjutkan. Terutama teman-teman yang baru masuk kampus. Dan MRI UNS ini merupakan salah satu solusi untuk masyarakat dan juga untuk teman-teman juga. Solusi teman-teman untuk mengasah skill, untuk benar-benar aku bisa apa, itu bisa dilakukan di MRI. Sebagai laboratorium teman-teman. Silahkan teman-teman semisal punya ide, bahkan segila apapun, sampaikan ke teman-teman pengurus MRI UNS. Insya Allah bisa kita wujudkan bersama. Nah, kita bukan hanya menyampaikan hasil kebaikan, kita juga mengelola dan juga merekatkan kebersamaan semua elemen masyarakat. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan siapa aja, namun kita berhati-hati. Misalnya kita bekerja sama dengan ya partai contohnya, kita berhati-hati, kita menghindari untuk meminimalisir labelisasi pada MRI. Dan kita asalkan itu untuk kemanusiaan, kita bisa bekerja sama dengan banyak orang, dengan siapapun. Dan MRI ini bertujuan untuk merekatkan kebersamaan teman-teman di dunia kerelawanan. Teman-teman bisa lihat kebersamaan teman-teman MRI itu di Instagram, di sosial media kita. Di mana kita sering ngumpul, kita sering ngecamp bareng, futsal bareng, badminton, berbagai macam hal kita lakukan bareng-bareng. Untuk apa sih? Nah, karena di MRI ini bukan untuk meneruskan program kerja, bukan untuk sepaneng-sepanengan. MRI hadir untuk refresh teman-teman. Setelah hektiknya perkuliahan, setelah capeknya perkuliahan dengan berbagai macam tugasnya, bisa nih pulang ke MRI untuk rehat, untuk langsung terjun ke masyarakat, aksi, ketemu teman-temannya, dan refresh dengan cara yang produktif seperti itu. Oke, bisa next Mbak Wiwi. Bisa next Mbak Wiwi. Sebentar ya. Sebentar teman-teman, nunggu di next dari Oke, kita punya nih tujuan di MRI untuk memandirikan masyarakat, di mana masyarakat ini kita harap dari penerimaan manfaat suatu saat bahkan bisa jadi donatur MRI dan juga ACT. Kita punya visi yang jauh di mana kita mengembangkan masyarakat, kita mengandalkan masyarakat dengan modal-modal usaha, dengan program-program ACT dan juga MRI. Dengan harapan seperti tadi, teman-teman bukan hanya jadi objek perubahan, suatu saat menjadi subjek perubahan. Begitu juga para penerima manfaat MRI dan juga ACT, diharap kita punya visi yang jauh di mana orang-orang yang kita bantu nanti suatu saat mampu membantu orang lain dengan sedekah-sedekah dan juga donasi mereka dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat dengan apa yang mereka punya. Dan kita punya visi yang jauh seperti itu. Karena apa? Karena narasi kebaikan ini perlu berkelanjutan dan perlu regenerasi. Dan lewat itulah MRI ACT berharap di mana tujuan baik kita disambut masyarakat dengan baik dan dilanjutkan juga oleh masyarakat. Oke, bisa next Mbak Wiwin. Nah, MRI memiliki struktur yang cukup unik di mana MRI dan juga ACT dipayung oleh Global Islamic Philanthropy. Apa sih GIP ini? Ini merupakan wadah di mana lembaga yang berfokus untuk menaungi filantropi dan juga membantu masyarakat khususnya dunia keislaman yang ada di dunia. Suriah, Palestina,
Uighur, Kashmir, di Myanmar juga kita bantu semua oleh lembaga GIP ini. Uniknya lembaga GIP inilah dilahirkan oleh anaknya ACT. Jadi ACT dan juga MRI lahir, barulah lahir GIP. Barulah lahir induknya, barulah lahir payungnya. Itu yang unik di ACT ini. Karena apa? Karena semuanya memiliki perannya masing-masing. Global wakaf dengan pengelolaan wakafnya. Global zakat dengan pengelolaan zakatnya. Jadi tiap-tiap sektor filantropi ada yang menaungi. Global kurban dengan kurbannya. Kita memfasilitasi masyarakat untuk tolong-menolong dengan semua jalan-jalan yang ada. Mau wakaf, infak, sedekah, zakat, berbagai macam hal bisa kita kelola. Lalu ada DMII. Kalau DMII ini BPBD-nya ACT. Jadi report tentang kebencanaan, report tentang daerah-daerah yang berisiko terjadi bencana, dan juga pertolongan pertama, ini yang mengelola dari DMII, Disaster Management Institute of Indonesia. Jadi ini juga merupakan ikhtiar teman-teman ACT yang melihat dahulu Aceh luluh lantak oleh tsunami. Kita berharap kita mampu mencegah, kita mampu memberikan solusi sampai ke tahap rehabilitasi di daerah-daerah yang kebencanaan melalui DMII ini. Terus Global Kurban. Nah, Global Kurban ini event tahunan dari ACT bersama MRI. Teman-teman bisa lihat di Instagram MRI. Oh, MRUNS juga ada. Kemarin kita di MRUNS implementasi kurban di Boyolali. Teman-teman bisa search. Kemarin tahun ini ya, tahun 2021 ini, MRI ACT di Solo itu berhasil mendistribusikan sejumlah 51 sapi di area Solo Raya. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Teman-teman bisa cari nih di tiap-tiap Instagram MRI di area Solo Raya. Mau Sragen, khususnya MRI UNS Solo Raya, terus Klaten, di mana aja. Cari yang tanggalnya itu dekat-dekat Idul Adha. Itu teman-teman bisa search untuk kegiatan Global Kurban. Bisa next Mbak Wiwin. Nah, di MRI ini kita memiliki visi di mana relawan-relawan ini harus punya visi yang jauh. Teman-teman harus punya jangkauan yang panjang, di mana seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman suatu saat bukan hanya menjadi anggota biasa, suatu saat teman-teman akan menjadi pemimpin, khususnya di MRI ini. Suatu saat ada yang jadi pengurus, ada yang kepala bidang, bahkan ada yang jadi ketua. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri, di mana teman-teman itu harus siap sebelum segala sesuatu itu datang. Teman-teman mengasah diri dengan membaca buku, ikut aksi, sering berdiskusi, menambah referensi dengan visi yang jelas. Karena apa? Orang yang memiliki visi itu akan jelas ke arah mana tujuan hidupnya kemana. Dan orang-orang yang tidak memiliki visi, mereka akan condong mengikuti orang-orang yang memiliki visi, atau mereka jadi ikut-ikutan aja. Jadi sekarang pilihan berada di tangan teman-teman. Apakah teman-teman ingin menjadi orang-orang yang memiliki visi, atau orang yang cuma ingin ikut-ikutan visi orang lain, di mana teman-teman ikut mengembangkan dan juga mensukseskan visi orang lain, namun teman-teman mengorbankan visi teman-teman sendiri. Nah, itu diharap di MRI ini teman-teman mampu jelas nih visinya mau kemana. Kalau di MRI, saya berharap teman-teman meniatkan semua aktivitas itu diniatkan dengan ibadah. Karena apa? Di MRI, kita berdakwah, kita menyampaikan narasi kebaikan dengan wujud sosial, dengan kita membantu masyarakat. Nah, diharap nih teman-teman ini mampu menyentuh masyarakat dengan kegiatan sosial. Dan juga kita berharap juga dari MRI ini teman-teman memiliki visi organisatoris dan juga entrepreneur. Teman-teman bukan hanya memandirikan ekonomi masyarakat, tapi bagaimana sih teman-teman itu mandiri ekonominya. Dan di MRI ini kita bisa berkolaborasi dengan usaha-usaha teman-teman agar apa? Agar teman-teman juga ikut terberdayakan, baik secara akal, baik secara skill, dan juga baik secara ekonomi. Next Mbak Wiwin. Nah, ini tahap pengkaderan di MRI, teman-teman baru nih menginjak
sesi yang pertama, yaitu orientasi relawan. Masih banyak lagi nanti agenda-agenda pengajaran lainnya. Teman-teman silahkan sabar menunggu. Teman-teman ikut aksi aja dulu, nanti kita bisa ikut bersama-sama di agenda-agenda berikutnya. Bisa next. Nah, di MRI ini kita memiliki klaster ya. Nah, klaster itu apa sih? Klaster merupakan wadah terkecil di MRI yang menaungi teman-teman yang memiliki visi ataupun kecenderungan khusus. Semisal teman-teman yang suka di dunia kerescuan itu bisa masuk ke relawan rescue atau klaster rescue. Teman-teman yang memiliki latar belakang medis bisa masuk ke klaster medis. Teman-teman yang memiliki latar belakang suka dengan pemberdayaan khususnya dengan air itu bisa masuk ke klaster air, ataupun teman-teman yang concern dengan kebutuhan pangan di masyarakat yang saat khususnya pandemi ini mengalami krisis pangan, teman-teman bisa masuk ke klaster pangan. Saya jelaskan satu persatu. Teman-teman udah tahu nih mungkin klaster rescue itu seperti apa. Teman-teman tahu tim SAR, tahu ya SAR lah, SAR UNS, SAR berbagai macam organisasi ataupun ormas lainnya, di mana kita berfokus pada penyediaan relawan yang mereka mampu untuk melakukan penyelamatan, rehabilitasi di ring 1 ya, di ring pertama yaitu evakuasi di kerescuan. Karena alhamdulillah di area Solo Raya ini relatif aman, jadi teman-teman nanti akan berfokus ke pelatihan. Bersiap-siap suatu saat meskipun kita nggak berharap jika ada bencana datang, teman-teman di MRI khususnya di klaster rescue ini siap nih untuk membantu keluarga teman-teman dan juga untuk membantu masyarakat. Dan next relawan medis ini teman-teman relawan yang memiliki background kesehatan. Karena apa? Karena kita melihat bahwasanya masalah sosial ya, banyak masyarakat yang tidak terfasilitasi kebutuhan kesehatannya. Karena apa? Karena mereka untuk mendaftar BPJS pun mereka nggak punya biaya, mereka nggak memiliki akses. Untuk BPJS saja mereka nggak mampu, apalagi untuk membayar di rumah sakit. Itu jelas makin nggak mampu. Nah, disinilah peran krusial dari teman-teman medis untuk mengantarkan pelayanan kesehatan langsung ke masyarakat dan tanpa biaya. Seperti itu. Loh, kok tanpa biaya? Nanti biayanya dari mana, Mas? Insya Allah Allah akan menyediakan. Jadi teman-teman fokus aja untuk bagaimana sih cara menolong masyarakat. Next ke relawan air. Relawan air ini merupakan relawan yang sangat luar biasa juga ya, di mana kita mensupport kebutuhan air masyarakat yang di area Solo Raya. Teman-teman juga bisa cari aksi kita untuk dropping air pembangunan sumur di sosial media MRI. Kita sudah bangun sumur di area Grobogan, di Sragen ya, terus di Klaten juga. Berbagai daerah di MRI berbagai daerah di Solo Raya kita udah bangun sumur. Dan diharapkan dengan pembangunan sumur ini mampu mengatasi solusi kekeringan di masyarakat. Kita juga sering banget dropping air. Insya Allah besok kita dropping air ke daerah Klaten. Kita dropping air di sana dengan tangki ACT Solo. Teman-teman bisa ikut nih. Semisal nanti next ada kegiatan dropping air, teman-teman bisa ikut, bisa join. Nanti teman-teman silahkan melihat kondisi masyarakat di mana mungkin teman-teman sekarang dalam posisi air itu mudah, air itu gampang, air tinggal nyalain keran. Tapi ada banyak daerah nih, daerah yang mungkin tetangga ataupun tetangga kecamatan teman-teman itu kekeringan, itu airnya asin dan nggak bisa dikonsumsi. Contohnya di daerah saya, di daerah Karangdowo, di Kayu Putih, itu di sana air tanahnya itu relatif asin. Dan otomatis warga-warga nggak bisa mengkonsumsi air tersebut dan harus beli air karena PAM juga belum bisa mengakses ke sana. Hanya warga terpaksa untuk beli air dan dengan harga yang jelas lebih pricey, lebih mahal daripada air, bahkan air PAM. Itu menjadi sebuah keresahan juga di mana masyarakat itu air sebagai salah satu sumber utama kehidupan dan mereka nggak bisa mengaksesnya secara bebas. Dan di sini relawan air itu hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat. Next ke relawan pangan, relawan berfokus ke pemenuhan pangan.
Simpelnya kita bagi-bagi makanan ke masyarakat. Kita mengimplementasikan baik itu makanan sudah siap saji ataupun makanan-makanan berwujud bahan mentah. Beras, sembako itu bahan mentah. Kita membantu ACT karena ACT banyak sekali program untuk mencukupi pangan masyarakat. Nah, ini tugas teman-teman relawan pangan nih untuk menyalurkan apa yang ACT udah create, udah buat program pangan ini melalui tangan-tangan teman-teman relawan, tangan-tangan teman MRI itu sampai ke masyarakat, dan bukan hanya sampai aja tapi sampai di tangan-tangan yang tepat. Oh ini mas, tetangga aku ada yang butuh bla 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 bla. Oh ini mas ada, aku kenal seorang pedagang ataupun orang tunawisma yang butuh bla bla bla. Nah, teman-teman bisa menyasar target-target yang benar-benar pas. Oke, bisa next. Next. Nah ini struktur MRI ya. Ada head of volunteer dan juga kota daerah itu memiliki wewenang yang sama. Nah, Qadarullah saya diamanahi 2 ya, sebagai head of volunteer dan juga ketua daerah, ketua area di MRI Soloraya. Oh, lalu head of volunteer itu apa sih? Head of volunteer adalah karyawan ACT yang diamanahi untuk mengelola kerelawanan di area Soloraya. Terus Pimda itu apa? Pimda adalah pemimpin MRI yang berada dalam naungannya, mau itu MRI di area, di kecamatan, di kampus, ataupun di kota. Bendara dan sekretaris teman-teman udah paham tugasnya seperti apa, mengelola uang dan juga mengelola kesekretariatan. Lalu ada divisi program. Nah, divisi program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, mulai dari medis, mulai dari pembangunan, mulai dari pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tadi. Nah, program ini memiliki 2 anak ya. Anak yang pertama adalah klaster pangan, anak yang kedua adalah klaster air. Di mana 2 klaster ini dinaungi di bidang program. Jadi nanti teman-teman misal tertarik di bidang program, nanti teman-teman juga ikut merakap program-program dari teman-teman klaster air dan juga klaster pangan. Di bidang program ini teman-teman nanti akan mengurusi yang namanya salah satu contoh programnya MSR, Mobil Social Rescue, di mana nanti teman-teman ikut memberdayakan masyarakat lewat entah nanti dengan pembangunan masjid, pembangunan fasilitas umum dengan penggalangan dana jelas, dan juga nanti teman-teman bisa membantu target-target medis yang butuh bantuan untuk membayar BPJS, berbagai macam hal yang bersifatnya pemberdayaan masyarakat. Next ke bidang diklat dan juga keanggotaan. Bidang diklat dan keanggotaan ini merupakan penyedia SDM ya, dan juga pengelola SDM. Karena kita tadi memiliki visi untuk menjadikan relawan yang profesional, ini PR bidang diklat khususnya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan juga pengkaderan yang efektif untuk menciptakan relawan-relawan yang profesional. Next ke bidang partnership atau kemitraan, ini bidang yang menghubungkan MRI itu dengan komunitas, dengan masyarakat. Untuk apa? Untuk kita bisa menarik masyarakat untuk bergabung, berkolaborasi dengan MRI untuk aksi-aksi kebaikan. Bisa jadi mereka menjadi donatur, bisa jadi mereka menjadi mitra untuk publikasi dan lain sebagainya. Itu tugas dari bidang partnership, menghubungkan MRI dengan komunitas, dengan masyarakat di luar MRI. Lalu next ada humas dan juga media. Humas media merupakan salah satu tombak utama publikasi MRI. Teman-teman yang hadir di sini saya yakin ya tahu dan kenal MRI itu lewat media sosial. Itu output dan tugas dari bidang humas dan juga media. Berharap bahwasanya humas dan juga media ini mampu menarik masyarakat dan juga mampu menarik orang-orang di luar MRI itu bergabung di MRI, entah jadi relawan ataupun entah menjadi donatur. Yang terakhir dari bidang teritorial, kita udah punya strukturan tadi yang lengkap. Kita nggak bisa nih terus diam-diam di MRI aja. Kita diam-diam di MRI daerah aja. Teritorial ini bertugas ekspansi. MRI kampus contohnya bertugas ekspansi ke tiap-tiap fakultas. Jadi teman-teman nanti yang berbeda fakultas bisa nih mendirikan MRI di fakultasnya masing-masing. Nanti dengan bantuan dari MRI kampus UNS atau MRI umumnya. Terus semua bidang ini satu sama lain sangat saling membutuhkan. Contohnya, jika nggak ada bidang diklat, bagaimana semua bidang ini mampu memenuhi SDM-nya, mampu memenuhi relawannya?
jelas akan kesusahan karena bidang kita bertugas untuk menyediakan relawan. Ataupun semisal nggak ada bidang program, kita punya banyak relawan tapi kita nggak punya program untuk memberdayakan masyarakat. Lalu seperti apa fungsi kita sebagai relawan kalau kita nggak bisa memandirikan dan memberdayakan masyarakat? Atau contohnya semisal nggak ada bidang humas dan juga media. Jelas kita mau akses sebesar apapun, seluar biasa apapun, jika nggak ada publikasi yang bagus, ya kita nggak akan pernah dianggap kita itu ada. Itu akan jadi masalah juga. Kita nggak bisa menarik masyarakat, menarik donatur untuk bergabung dengan MRI dan juga AJT. Seperti itu. Bisa next. Nah, ini contoh kegiatan-kegiatan di MRI. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di sosial media dan bisa sharing, ketemu langsung ke teman-teman MRI yang berada di area Solo Raya khususnya. Ataupun teman-teman yang hari ini join tapi berada di luar area Solo Raya ataupun bahkan di luar Provinsi Jawa Tengah. Teman-teman bisa search MRI di daerah ataupun kota teman-teman masing-masing. Misalnya di Banjarmasin ya ketik aja di Instagram MRI Banjarmasin. Yang berada di Kalimantan Tengah ya MRI Kalimantan Tengah. Silahkan. Insya Allah hampir di setiap daerah itu ada MRI-nya. Dan teman-teman bisa bergabung di dalamnya. Dan juga mungkin teman agak bingung ya. Apa sih terus bedanya MRI dan juga AJT? Perbedaannya adalah MRI itu mengelola relawan, mengelola manusia, dan AJT itu mengelola dana. Ada perbedaan tugas, ada hal yang jelas berbeda. Dan satu sama lain sangat membutuhkan. Semisal nggak ada MRI, bagaimana AJT akan mengimplementasikan program-programnya? Dan semisal nggak ada AJT, bagaimana MRI mampu mengkreasi program-program yang mampu berdampak secara bukan hanya nasional, tapi internasional. Karena apa? Karena AJT mampu menolong sampai ke lintas benua, Afrika, bahkan ke negara benua-benua lain, kita mampu menolong. Dan tanpa AJT, MRI akan kesusahan melakukan hal tersebut. Itulah kenapa MRI dan juga AJT itu nggak bisa dipisahkan dan sangat dibutuhkan satu sama lain. Next. Ini ada quotes dari pimpinan-pimpinan MRI. Jika dahulu para pahlawan mampu berjuang meraih kemerdekaan, maka saat ini para relawan harus sanggup menjadi pionir pembangunan masa depan yang gemilang. Maksudnya, kita nggak perlu babat alas lagi, kita nggak perlu lagi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Indonesia sudah merdeka, meskipun nggak 100% kita, tapi kita sudah merdeka. Kita sudah mampu melakukan hal-hal yang apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, mampu beragama dengan baik, berapresiasi dengan bebas juga. Kita sudah merdeka secara umum. Dan tugas kita setelah kita merdeka, setelah dimerdekakan oleh atas izin Allah oleh para pahlawan-pahlawan negara ini. Sekarang tugas teman-teman nih untuk mengembangkan masyarakat, memberdayakan masyarakat, melanjutkan estafet kebaikan, estafet kemerdekaan dari para pahlawan dahulu kita. Dari Buya Hamka, Bung Karno, Muhammad Natsir, Muhammad Hatta, banyak pahlawan yang harus kita jadikan role model untuk nanti kita melanjutkan pembangunan bangsa ini. Dan itu berada di pundak teman-teman sekarang ini. Teman-teman mahasiswa yang diharapkan oleh masyarakat, diharapkan oleh para petani, oleh para kaum yang termarginalkan, mampu membawa perubahan, mampu membawa kebaikan untuk masyarakat ini. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa masuk ke sesi diskusi. Banyak salah saya dalam menyampaikan materi ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih banyak kepada Mas Air yang telah menyampaikan materi mengenai MRI AJT dari mulai sejarahnya yang dibidangi oleh AJT, kemudian hierarkinya, tujuan misi dari MRI, kemudian strukturnya bagaimana, klaster-klaster yang ada di MRI, kemudian kegiatannya itu ada apa aja.
Mungkin setelah ini akan ada materi yang kedua, jadi Ketua Umum MRI UNS oleh Mas Ridwan. Kepada Mas Ridwan, dipersilakan. Oke, cek. Suaraku masuk ya? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini mungkin saya hanya menyambung sedikit ya dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adit. Tadi seluk-beluk dari ACT, kemudian juga sejarah-sejarah dari MRI maupun peranannya itu seperti apa. Nah, di sini mungkin apa yang memberikan pengetahuan aja sih, atau memberikan informasi aja mengenai MRI UNS sendiri ya. Dan di sini dari latar belakangnya sendiri ya, MRI UNS kita berdiri pada tanggal 31 Maret 2021 dengan dibantu dari bidang teritorial MRI Seloraya ya, yang tujuannya itu adalah memperluas kebaikan, kemudian sampai ini ya, MRI itu juga sampai kampus, dan akhirnya di Seloraya kita di MRI yang pertama ya untuk MRI klaster kampus itu sendiri. Dan kemudian untuk apa ya, awal-awal terbentuknya itu sendiri kita juga hanya terkumpul beberapa orang saja, tetapi dari situ kita memiliki gagasan yang besar, kita punya ide dan konsep ataupun rancangan untuk kedepannya untuk membangun klaster kampus ini, dan akhirnya kita sampai tahap untuk tahap untuk dalam keberjalanannya kita sampai tahap dalam ini ya, sampai open recruitment, kemudian sampai keberjalanan proker, kita sudah menjalankan itu semua. Mungkin progres-progresnya bisa dilihat oleh teman-teman di ini ya, media sosialnya MRI UNS lewat Instagramnya sendiri, yaitu @MRI_UNS. Di situ disajikan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ya. Walaupun dari kita sendiri itu masih banyak kekurangan, terutama soal SDM ya, tetapi kita sendiri masih mampu untuk melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan gitu. Kemudian selanjutnya mungkin saya hanya ingin memperkenalkan budaya kita ya, budaya bersama MRI UNS. Yang pertama adalah kita menghargai manusia gitu. Bagaimana di sini kita berusaha untuk memberikan suatu kepedulian kepada orang lain gitu. Pertama nanti bagi para relawan yang ada di MRI UNS. Yang pertama di sini poin yang saya tekankan adalah poin responsif ya. Ya, seperti contohnya di sini adalah mungkin membalas pesan jika ada pesan masuk, kemudian ada kita saling bersikap asertif ataupun terbuka, kemudian juga kita saling memberikan konfirmasi ataupun izin nantinya kalau misalkan kita berhalangan hadir. Jadi kabar dari teman-teman itu sangat dinantikan oleh teman-teman yang lain. Jadi saya mohon dengan harap nanti kalau misalkan kita sudah menjadi keluarga ataupun bagian MRI UNS, maka kita sering-sering untuk memberikan kabar kita kepada pengurus ataupun nanti kepada ini ya, kepada teman-teman serelawan gitu ya. Kemudian budaya kita yang kedua adalah 5S, senyum, salam, sapa, terus sopan, santun ya. Kayak budaya-budaya ketika di SD ataupun SMP ya. Kemudian yang ketiga adalah membudayakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Terus selanjutnya adalah aktif dan partisipatif di dalam grup yang sudah disediakan maupun dalam setiap kegiatan yang dijalankan. Terus selanjutnya adalah membangun interaksi dan hubungan yang baik dengan sesama rekan. Terus selanjutnya adalah membangun hubungan profesionalitas kerja ya, dengan tidak mencampurkan urusan pribadi ataupun perihal perasaan dengan MRI UNS. Misalkan dari teman-teman nih, ada masalah pribadi dari teman-teman, maka saya harap teman-teman mampu bisa memanajemen perasaan ataupun emosional sendiri dari teman-teman. Karena kalau misalkan teman-teman lagi mood nih, karena ada masalah keluarga ataupun ada masalah dengan pacar misalkan, nah takutnya nanti malah memberikan dampak yang buruk terhadap teman-teman yang lain ketika kita aksi ya. Seperti itu. Jadi saya harap teman-teman mampu menumbuhkan profesionalitas kerja. Tetapi dalam hal ini kita bebas untuk misalkan kita ingin curhat gitu. Kita ingin curhat, kita ingin minta solusi. Nah, nanti dari para pengurus ataupun nanti dari teman-teman semuanya dari MRI UNS kita juga
siap untuk terbuka mendengar keluh kesah dari teman-teman semuanya gitu. Kemudian poin selanjutnya adalah menghargai prinsip dan privasi orang lain gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah menghargai sistem dan waktu. Ini juga sangat penting sekali. Tapi di sini saya cantumkan untuk jam kerja juga ya. Jam kerja offline maupun jam kerja online ya. Tapi untuk yang Ikhwan sendiri itu biasanya unlimited sih. Jadi tak kenal waktu, untuk enggak ada batasan waktu ya terutama ya. Misalkan kalau jam 1 pagi ataupun tengah malam gitu misalkan ada aksi ya, nanti untuk yang Ikhwan gas-gas saja. Tetapi untuk yang ini, untuk batasan yang akhwat itu mungkin sampai jam 8 atau jam 9 malam atau nanti maksimal banget jam 10 malam nanti disarankan untuk segera pulang ke rumah ataupun pulang ke kos gitu sih. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan aturan yang sudah dijalankan bersama menjaga alur koordinasi antar pengurus. Dan juga di sini adalah poin pentingnya adalah disiplin waktu ya. Ini mungkin yang menjadi PR bagi MRI1S sendiri, karena dari kita sendiri untuk menjaga waktu itu, untuk jaga waktu dan juga disiplin waktu itu sangat sulit sekali ya. Misalkan ada aksi jam 7 nanti kita datangnya jam 8. Nah, itu adalah suatu evaluasi yang mungkin nanti segera kita benahi gitu sih. Kemudian selanjutnya adalah menghargai diri sendiri ya. Bagaimana teman-teman mampu melakukan self treatment ya dengan cara teman-teman sendiri gitu. Dan menghargai diri sendiri ini juga sangat penting sekali, apalagi kan kita mahasiswa, kita menjadi seorang akademisi, terus kemudian di sisi lain kita juga menjadi seorang organisatoris, kita juga membagi waktu, mungkin barangkali yang laju itu kita juga membagi waktu sebagai seorang anak di keluarga. Jadi ya untuk bersikap menghargai diri sendiri ini juga sangat penting sekali. Kemudian di sini adalah poin-poinnya adalah sikap jujur, komitmen, terus kemudian mengatur manajemen prioritas diri, menerima kritikan, masukan dan saran, selalu mengapresiasi diri, kemudian selanjutnya tidak melupakan kewajiban sebagai anak, mahasiswa dan MRI1S, dan juga berusaha untuk meningkatkan potensi, meningkatkan produktivitas diri, dan juga memahami apa yang menjadi kelemahan diri. Mungkin satu syarat lagi yang ingin saya sampaikan, ini adalah goals kita di MRI1S. Ada banyak sekali goals. Ini adalah mungkin arah gerak kita nantinya, tujuan yang ingin kita capai. Kemudian ini adalah poin-poin yang nanti ingin kita wujudkan. Di sini mungkin adalah leadership ya, kepemimpinan. Bagaimana nanti teman-teman di MRI1S bisa belajar sikap kepemimpinan di sini gitu. Minimal adalah memimpin diri sendiri. Kemudian selanjutnya adalah entrepreneur, kemudian adalah organisatoris, yang nantinya adalah berhubungan tentang bagaimana kita manajemen dalam berorganisasi maupun kita berkoordinasi dengan antar pengurus. Kemudian setia kawan, terus ada toleransi yang nantinya berhubungan tentang menghargai manusia ataupun menghargai teman gitu. Terus juga bersikap adaptif. Nanti diharapkan teman-teman bisa menyelesaikan keadaan apa yang terjadi di struktural MRI1S, kemudian bersikap inisiatif, bahwasanya kalau misalkan teman-teman sudah tahu nih apa yang menjadi kewajiban teman-teman, apa yang menjadi peranan teman-teman di MRI1S, maka langsung teman-teman langsung menjalankan apa yang menjadi pikiran teman-teman gitu. Jadi apa yang menjadi konsepan, ide, gagasan itu sangat penting banget di sini. Kemudian selanjutnya adalah paham posisi. Nanti misalkan teman-teman jadi pengurus nih, nanti teman-teman berusaha untuk menyadari ya apa yang menjadi posisi teman-teman saat itu. Kemudian religius, nanti berkaitan tentang waktu ibadah ataupun nanti tentang keyakinan ya terutama. Misalkan kalau ada kegiatan terus kemudian pada waktu itu juga ada waktu sholat ya, nanti kita utamakan untuk waktu ibadah terlebih dahulu. Kemudian cinta sesama dan visioner. Mungkin itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima
terima kasih Ustaz Tuhan atas penawaran yang telah diberikan. Jadi tadi kita tahu gitu ya gimana budaya dari MRI UNS, gimana strukturnya, kemudian grand design, tujuan, dan goals di MRI UNS. Oke, mungkin dari teman-teman nih mungkin udah banyak yang tahu gimana nih. Coba aku pengen cek semangatnya teman-teman, bisa tulis di kolom chat buat ngetik kata semangat. Coba teman-teman. Oke, yang lain masih semangat gak nih? Oke, yuk semangat. Mungkin biar kalau semangat lagi ya, kita ada game dulu. Kali ini daripada ngantuk ada tebak-tebakan. Nah, oke, mungkin kepada kalian yang bertugas dipersilakan untuk share screen. Oke, mungkin untuk slide yang bisa dari awal dulu ya, Mbak. Profesi jawaban terbocorkan. Oke, mungkin untuk yang slide di samping itu bisa dihilangkan. Ya. Oke, nah kali ini kita mau tebak gambar. Untuk caranya gimana sih? Teman-teman bisa memperhatikan ya di layar. Kemudian teman-teman ketika nanti udah tahu jawabannya bisa dijawab melalui kolom chat dengan pertama izin menjawab atau bisa dengan raise hand terlebih dahulu. Nah, nanti ketika sudah dipersilahkan oleh MC, teman-teman bisa langsung menjawab dengan on mic ya. Oke, langsung kita mulai aja. Next, Mbak. Nah, ini. Oke, soal yang pertama. Ada buah nih, ada buah. Terus ada hewan untuk faktor, cluenya faktor U. Nah, buat teman-teman yang tahu jawabannya bisa langsung tulis saja di kolom chat. Nama underscore izin menjawab atau bisa langsung raise hand nih. Oke, udah ada yang menjawab ya dari Arina dan Akhya Sakurat. Ya, apakah jawabannya benar? Next, Mbak. Iya, benar. Selamat kepada Arina dan Akhya. Dapat sepeda dari Mas Bima ya. Oh ya, untuk nanti teknis menjawabnya bisa raise hand dulu ya. Jadi setelah raise hand baru menjawab atau bisa mengetikkan nama underscore izin bertanya baru setelah itu dijawab. Oke, mungkin soal yang kedua Mbak next. Nah, yang kedua nih ada T4 terus warna-warni ya. Habis itu ada siapa nih, ada kucing tidur. Nah, cluenya itu benda. Wah, guru JTT ya. Siapa nih teman-teman yang bisa jawab langsung aja raise hand atau ketik di kolom chat nama underscore izin menjawab.
Oke, jadi Mbak Konsa Azmi Afifah ya menjawab tempat tidur gitu. Ini benar nggak nih kira-kira teman-teman? Oke, bisa di next Mbak. Wah, luar biasa. Benar nih, fokus nih masih Hanibanya. Oke, mungkin bisa next lagi. Nah, yang ketiga ada gambar orang. Apa tuh? Marah-marah atau teriak. Terus ada gunung, ada saljunya. Nah, untuk clue-nya ini kiasan. Kira-kira apa nih teman-teman? Yuk, siapa yang bisa jawab? Wah, apa nih? Kayaknya sulit ya. Wah, dijawab nih sama Mas Bima. Jawabannya apa Mas Bima? Oke, jawabannya kepala dingin. Kira-kira benar gak nih teman-teman? Apakah itu sebuah kiasan? Oke, langsung di next aja Mbak. Wah, benar ternyata Mas Bima. Wah, ini 2000 ya. Oke, mungkin untuk ice breaking itu dulu. Oke, kita langsung masuk ke sesi selanjutnya aja ya. Terima kasih Mbak Lilin yang udah share screen. Oke, untuk acara yang selanjutnya yaitu tanya jawab nih untuk teman-teman yang tadi masih memiliki pertanyaan atau ada yang dibingungin atau pengen tahu nih tentang MRI itu sendiri bisa ditanyakan. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja ya atau langsung on mic untuk izin bertanya. Gimana nih teman-teman, ada yang mau bertanya? Mungkin bisa langsung raise hand aja ya. Oke, ini dari Mbak Jauza Albahita dari SNI. Monggo Mbak Jauza bisa disampaikan pertanyaannya. Oke, sebelumnya suara saya dapat terdengar nggak, Kak? Ya, terdengar.
Jadi tadi jelaskan tentang relawan air, terus relawan pangan, terus relawan apalagi tuh yang 2. Nah, itu tuh nanti tuh kayak kita tergantung kitanya mau yang milih di relawan apa atau kayak sesuai kebutuhannya aja lagi dibutuhin relawan apa gitu. Terus nanti kalau misal kita yang milih, misal mau relawan apa gitu, terus kita misal dimasuk di relawan air. Nah, itu tuh apa selalu kita bangun atau bisa Oke, cek izin masuk ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Jauzi ya. Oke, untuk nanti penentuan, nanti teman-teman mau ditempatkan di posisi mana, nanti ada semacam open recruitment ya, untuk nanti teman-teman bisa bebas untuk memilih bagian mana saja gitu. Entah di klaster pangan, klaster air, klaster medis, atau klaster rescue, gitu. Ataupun bisa untuk memilih untuk bidang-bidangnya yang lain kayak bidang diklat, kemudian ada bidang teritorial, ada bidang kemitraan, sesuai dengan minat dari teman-teman semuanya gitu. Dan teman-teman kalau misalkan ya sudah memilih untuk klaster air dan juga sudah dinyatakan diterima di klaster air, teman-teman juga sabi banget bisa menolong ataupun bisa ikut kegiatan di klaster-klaster yang lain gitu. Jadi nanti sistemnya kayak ada sistem tanggung jawab kayak gitu sih. Nanti misalkan teman-teman fokusnya dalam klaster pangan, maka nanti teman-teman fokusnya di klaster pangan terlebih dahulu. Kalau misalkan klaster pangan sudah beres dan kemudian ada klaster lain yang belum beres, nanti saling membackup kayak gitu sih sistemnya. Mungkin kayak gitu. Jadi untuk pemilihan klaster sendiri itu yang menentukan adalah diri teman-teman sendiri gitu. Nanti misalkan teman-teman nanti sudah ada ini ya, ada Google Form ataupun nanti ada dari panitia itu sudah membuka lowongan, nanti tinggal teman-teman memilih bagian ataupun bidang yang sesuai minat dari teman-teman semuanya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Reno atas jawabannya. Mungkin dari Baja Usaha Albasita ada feedback? enggak sih sudah. Oke, mungkin buat teman-teman lain masih ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand ya. Oke, Mbak Luciana Tunggadewi izin bertanya. Dipersilakan untuk mic menyampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya suara saya masuk tidak ya? Masuk. Oke, terima kasih. Izin bertanya, ini kan kita biasanya masih calon MRI OMS begitu kan? Nah, dan hari ini ada orientasi relawan. Kemudian jika boleh bertanya, setelah ini akan ada kegiatan seperti apa gitu. Kemudian izin bertanya juga untuk MRI sendiri itu apakah ada agenda yang sudah disusun
baik itu waktu dan tempatnya, atau kita itu geraknya sesuai keadaan. Dan MRI UNS itu kan termasuk baru ya. Nah, apa aja nih program kerja yang kira-kira udah disusun dari MRI sendiri, karena ini kan termasuknya baru seperti itu. Jadi saya pun belum terlalu tahu gitu program kerjanya seperti apa. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin dari Mas Redwan bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lucy atas pertanyaannya. Oke, yang pertama ini ya orientasi. Oke, orientasi ini adalah sebagai pintu gerbang awal ya, yang nantinya teman-teman sudah diakui sebagai relawan MRI UNS. Dan kemudian untuk tahapan-tahapan selanjutnya adalah teman-teman nantinya apa ya, ini kan sudah orientasi yang batch yang ketiga, dan yang sebelumnya itu kita juga sudah ada program kerja penyusunan program kerja ya. Kemudian untuk setelah ini mungkin teman-teman kalau misalkan sudah ada di Solo dan kemudian juga longgar waktunya, bisa sabi banget untuk melaksanakan proker-proker yang sudah berjalan gitu. Dan proker-proker kita yang sudah berjalan itu praktis seperti implementasi beras, kemudian ada implementasi air, ada implementasi Al-Quran, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seperti bagi-bagi makanan kayak gitu. Maupun kalau misalkan kita melihat di suatu daerah ternyata membutuhkan galang donasi, kita juga melakukan open donasi seperti itu sih. Dan untuk saat ini ya, yang sudah kita berjalan, kita juga menjalin beberapa kolaborasi dengan berbagai komunitas maupun UKM. Ya seperti ini ya, kita juga join di kegiatan UNS mengajar gitu. Jadi nanti misalkan teman-teman longgar, tapi banget untuk nanti join implementasi di daerah perempatan UNS mengajar, yaitu di daerah Boyolali Selo ya gitu. Kayak gitu sih kalau sih. Jadi untuk setelah ini kan teman-teman sudah diakui sebagai relawan. Jadi kalau misalkan nanti ada jarkoman aksi ya, ada jarkoman aksi yang dikirimkan ke grup, nanti teman-teman tinggal ngelis aja gitu, bisa hadir atau enggak. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa hadir ya next time nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan teman-teman longgar, maka langsung join aja gitu, ketemu sama kita kayak gitu sih. Jadi ya saya nantikan ya untuk partisipasinya dari teman-teman semuanya gitu. Karena kalau kita ikut aksi itu juga asik banget Kak sebenarnya. Selain kita dapat teman, tapi kita juga membantu orang lain itu rasanya ada sebuah keasikan sendiri gitu. Jadi ya saya tunggu ya partisipasinya setelah ini ya untuk teman-teman semuanya. Jadi untuk kita sendiri, kita juga ada timeline ya, ada timeline proker. Tapi ada proker yang jalannya itu ada dinamis ya, terutama prokernya dari program. Itu kan sangat dinamis banget. Kalau misalkan hari ini ya kita melihat di pinggir jalan itu banyak sekali pengis-pengis, mohon maaf ya, pengis-pengis ataupun orang-orang jalanan. Maka kalau misalkan kita ada inisiatif untuk yuk kita bagi-bagi nasi bungkus, maka langsung aja kita langsung mungkin open donasi untuk kebutuhan barang pokok, kemudian nanti kita bisa masak bareng, setelah itu nanti kita bisa bagi-bagi bareng. Atau nanti kalau misalkan ada masjid yang mungkin kebutuhan Al-Qurannya itu kurang banyak gitu, jadi langsung kita tembak aja gitu, kita langsung laksanakan implementasi di situ gitu. Jadi sifatnya ada yang dinamis, ada yang sesuai dengan timeline. Seperti itu sih Kak. Terima kasih. Ada tanggapan atau tidak? Silakan. Oke, mungkin itu tadi ya. Terima kasih Mas Redwan atas jawabannya. Mungkin dari
Mbak Lucy ada tanggapan? Terima kasih atas jawabannya. Insya Allah udah cukup jelas dan udah ada gambaran gimana ke depannya. Mungkin izin bertanya lagi, Kak, jika diperbolehkan. Oke, mungkin next dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, itu ya teman-teman, aku tunggu sampai 21.25 untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan sama Raisa ya. Oke, karena udah pukul 21 dari teman-teman belum ada yang ditanyakan lagi, mungkin aku cukupkan sesi tanya jawabnya. Oke, sebelum menginjak acara selanjutnya, aku pengen kita jargon lagi nih. Jadi kita jargon lagi bareng-bareng, jargon MRI yuk. Teman-teman on cam dan online semuanya nih, biar rame, biar semangat. Yuk, yang lain nih on cam dan on mic dulu, kita jargon bareng-bareng ya. EU3 Putri. Oke, langsung kita mulai ya. Masih ingat kan? Oke, MRI 1S, semangat relawan. Oke, sekali lagi ya. Yuk, semangat semuanya on mic. Oke, kita mulai ya. MRI 1S, Semangat relawan, semangat berkarya. Oke, terima kasih semua teman-teman yang udah ikut jargon. Teman-teman bisa presentasi terlebih dahulu ya. Untuk presentasi sudah dikirim di kolom chat, jadi teman-teman bisa presentasi terlebih dahulu. Oke, mungkin sambil presentasi ada closing statement dari Ketua Umum MRI Soloraya kepada Mas Aditya Putra, dipersilakan. Sedikit pesan untuk teman-teman. Udah masuk sarannya. Oke. Saya harap teman-teman di MRUNS ini berlanjut ya, bukan hanya nanti jadi relawan tapi jadi pengurus. Untuk benefitnya apa, nanti silahkan teman-teman rasakan sendiri. Teman-teman nanti bakal banyak mendapatkan pengalaman langsung berinteraksi dengan salah satu lembaga terbesar di Asia Tenggara, yaitu Aksi Cepat Tanggap, dan juga salah satu lembaga kerelawanan terbesar di Indonesia, juga di masyarakat relawan Indonesia. Dan di MRI dan juga ACTD, insya Allah teman-teman sudah berada di jalan tepat. Saya berharap teman-teman tetap istiqomah. Dan apapun tantangannya, saya ada quote dari guru saya, di mana seorang pejuang yang hebat itu bukan pejuang yang banyak
mengalahkan musuh, banyak membunuh banyak musuh. Tapi pejuang yang dimana dia bagaimanapun keadaannya tetap bertahan dan tidak mundur sama sekali. Jadi saya harap teman-teman jadi salah satu dari pejuang-pejuang tersebut dan tetap istiqomah dan berjuang di jalan kebaikan, khususnya di MRI UNS ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adit atas konsistensi yang diberikan. Selanjutnya ada closing statement dari Ketua Umum MRI UNS kepada Mas Ridwan, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Zulfa. Untuk mungkin closing statement-nya yang pertama, saya ingin menyampaikan teman-teman di sini adalah mahasiswa ya, mahasiswa UNS, dan saya harap teman-teman bisa berkontribusi secara maksimal ya di MRI UNS ini. Walaupun kita seumur jagung, tetapi visi misi kita, ambisi kita juga tidak kalah dengan komunitas-komunitas yang lain mungkin yang sudah tua gitu, ataupun yang sudah berumur panjang. Jadi di sini diperlukan adanya sebuah solidarity yang kuat. Kemudian juga adanya sebuah komitmen yang kuat dari teman-teman semuanya untuk keberjalanan MRI UNS agar supaya MRI UNS ini juga bisa untuk berprogres tiap hari ke hari maupun dari waktu ke waktu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan manfaat ketika bergabung di MRI UNS, maka teman-teman harus juga aktif ya di MRI UNS gitu. Kalau analoginya adalah kalau misalkan kita ingin memakan suatu buah, maka kita harus ada usaha di situ, harus ada ikhtiar di situ. Baru kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya buah tersebut pada diri kita. Maka di sini teman-teman, walaupun statusnya adalah kita mahasiswa, mari kita tunjukkan bahwasanya kita juga punya stamina, punya tenaga yang luar biasa, dan juga punya ide-ide yang luar biasa untuk masyarakat terutama. Karena bagaimana kita sendiri, mahasiswa adalah sebagai agen of change, agen perubahan. Kita berusaha untuk memandang masyarakat ini adalah sebagai ruang-ruang lingkup kinerja kita. Ketika masyarakat ada suatu problem, ataupun dalam hal ini itu adalah konteksnya adalah problem di masyarakat adalah kemiskinan, maka kita berusaha untuk mencarikan ide untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Kemudian ada masalah-masalah yang lain. Kita dari masyarakat hadir untuk masyarakat. Jadi diharapkan teman-teman semuanya, ketika teman-teman ingin memperoleh hasil yang maksimal, maka teman-teman juga harus mengimbanginya dengan kompetensi yang maksimal juga. Jadi saya harap teman-teman ada komitmen di sini, dan saya harap setelah ini ada aksi-aksi yang luar biasa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu saja sih yang ingin saya sampaikan. Setelah ini selamat datang di keluarga MRI UNS. Saya harap teman-teman mampu beradaptasi dengan baik. Saya harap teman-teman juga mampu aktif dengan pengurus-pengurus yang lain, tidak canggung, karena nanti kita bisa banget kenalan secara langsung lewat aksi-aksi gitu, supaya ini juga menjadi sarana silaturahmi juga antar pengurus juga melalui aksi-aksi. Jadi nanti ketika ada jargoman masuk, jangan lupa teman-teman ngelis gitu ya. Mungkin itu saja sih dari aku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan atas statement yang diberikan. Oke, mungkin sebelum penutupan kita ada sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Nah, untuk sesi dokumentasi ini mungkin teman-teman on cam dulu. Yuk teman-teman yang masih off cam bisa on cam kameranya dulu ya. Kita foto bersama dulu. Yuk on cam yuk. Masih setengah nih yang on cam nih. Oke teman-teman yuk on cam semua yuk. Yo ini yang masih belum on cam ada Noval belum on cam. On cam. Ayo on cam semuanya yuk. Yuk on cam yuk. Aduh, aktifin lah. Ayo on cam guys. Semuanya yuk. Aku mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kemudian slide 2. On cam yuk. Kita nunggu dulu nih, kayak mungkin ada yang mau on cam dulu. Iya. Ini yang masih yang belum on cam.
ada yang namanya Abi, ada Estika yang masih on cam, terus ada Asmina ya. Asmina ini juga belum on cam ya. Aduh. Asmina ya, Asmina. Awas lah, Asmina nggak online. Tak titip. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Terima kasih sudah join pada malam hari ini. Mantap, kalian keren banget sih. Ditunggu ikutan aksi ya teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Ditunggu ketemu Selamat datang di MRI. Oke, terima kasih teman-teman untuk acara pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir. Jangan lupa teman-teman untuk join di aksi-aksi berikutnya. Kita tunggu ya untuk kita aksi bareng, kita main bareng. Oke, saya Zulfa, selaku MC pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama membantu jalannya acara pada malam hari ini. Untuk teman-teman yang belum presensi, jangan lupa untuk presensi ya. Presensi sudah dikirim di kolom chat. Oke, akhir kata saya undur diri. Sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman. Oh iya buat panitia. Jangan keluar dulu guys, Mbak JJ, Wiwin. Ya. Ditunggu ya, ditunggu aksi. Mbak JJ di Solo. Halo Mbak Cici. Dadah. Halo Mbak Cici. Mbak Cici toh. Baru tahu aja. Gembel tuh. Ternyata cewek. Ini pengen ikut hanya ke sini. Ayo, kita foto dulu guys. Panitia. Estika akhir bisa keluar dulu. Kayak bisa di-kick kan? Bisa di-kick, bisa. Estika. Akhir udah keluar. Gak fair kok. Alpi. Yuk. Semoto. Aku. Yo guys, foto. Kayaknya apa sih model? Wiwin. Ya, Jenengku tak ganti Jamal. Wiwin on cam dulu. Haris udah foto. Haris jare meh senang. Malam. Oh, Mbak Asmina biru-biru KDRT toh. Oh lo, KDRT lo karo bojone. Yuk, aku udah Yuk. Alay sumpah. Oh iya, masa apa? Kalau jadi kamu mau jeneng Jamal. Aku kesusahan. Aku Pak Tommy. Tommy kan Lena. Apa ya? Aku ganti apa? Tiga. Gembel. Aku Dekan visip kok bener, dekan visip. WR3 ya, WR3 tadi. Ya, WR3. Ayo dokter muda. Aku sapa kamu.
Mbak Cici namanya diganti, Mbak. Ganti, Mbak. Terserah, Mbak. Besar. Berarti ke Mami. Itu Julfa diganti ini bakso PT. Bakso PT udah. Iya, bajunya diganti bajunya. Mbak Jeje ganti kue Prof Jamal. Prof Jamal lewat. Istri Prof Jamal. Jamal, Mbak J, Prof Jamal. Gembel. Aduh, sing asik dong kayaknya. Ganti ini UPT bahasa. Istri Prof Jamal. Ya Allah, ini Prof Jamal. Lihat jadi Prof Jamal ingin lagi. Ayo ditunggu, Wiwin. UPT bahasa, ayo. Ayo, Win. Ini baper dulu. Bapak siapa? Bapak Jokowi. Ayo semuanya wajib ke bareng-bareng. Anak Pak Jokowi, ya Allah. Apa ini yo? Reski, ya. Selesaikan. Enggak diubah namanya aja ya. Wiwin orang gayin. 1, 2, Yo. 3. 1, 2. Oke, udah. Amin loh, Mbak. 1, 2. Lagi dong. Soalnya pas ini bingung. Kami dari Salafi, aku ya siap. 1, 2. Udah. Reta biasa. Oke, thank you guys. Terima kasih guys. Walaupun hari ini banyak kekurangan tapi udah tetap sama. Punya itu guys. Sekali lagi Wiwin yang tinggi. Ya Allah. Wiwin, thank you ya Wiwin. Aku yang bisa ganti ya? Coba. Satpam Rektorat. Rename aku bisa ganti Wiwin. Tak ganti apa? Ini jalan Oh, dosen pengurus. Jenis paling Udah yuk. Yo, 1. Bebas. 1, 2. Oke, udah. Lagi enggak? Sekali lagi yuk, terakhir. 1, 2, 3. Udah. Ini juga Iya. Ini.
Amortel bisa ngomong selalu di nomor 2 kan soalnya. Ini loh. Apa wih? Iki wis yo.